Halo pelanggan yang terhormat, hari ini kami kembali kepada Anda dengan kelanjutan dari bagian kamus Yakovlev, di mana orang-orang yang membuat dan menguji pesawat kami dengan kata-kata sederhana akan memberitahu kami tentang berbagai sistemnya. Hari ini kita akan mempelajari apa itu dek atas dan bawah, truss, stringer, dan banyak lagi. Kenapa kau terbang? Halo, nama saya Andre. Hari ini saya akan memperkenalkan pesawat-pesawat penumpang MS-21. Arti utama dari badan pesawat adalah untuk menempatkan muatan penumpang kargo. Di dalam pesawat juga terdapat sistem listrik, hidrolik, pneumatik, dan lainnya. Sayap dipasang pada fuselage. Bulu. Kadang-kadang mesin dan perangkat lainnya, seperti sasis. Ukuran dan bentuk pesawat tergantung pada jenis muatan. Secara konvensional, badan pesawat dibagi menjadi bagian dalam komponen, hidung, bagian tengah, dan ekor. Geometri badan pesawat dibangun relatif terhadap garis dasar lurus yang disebut penampang horizontal struktural. Pesawat penumpang setidaknya dibagi menjadi dua bagian. Geladak atas atau atas adalah kabin penumpang, di mana penumpang duduk dan memiliki ruang untuk bagasi tangan, dan geladak bawah adalah ruang kargo. Beberapa pesawat yang sangat besar dapat dilengkapi dengan lebih dari satu dek perwira dan bahkan lift, karena bentuk penampang badan pesawat biasanya tidak melingkar, dan karenanya diameter setara digunakan untuk menggambarkan deskripsi geometrisnya, sama dengan diameter lingkaran yang luas sama dengan luas medel. Ini adalah konvergensi maksimum dari badan pesawat. Pemanjangannya digunakan sebagai parameter relatif, tetapi hubungan badan pesawat dengan diameter setara menyoroti pemanjangan hidung, ekor, dan badan pesawat. Umumnya, panjang badan pesawat ditentukan berdasarkan kapasitas penumpang maksimum. Pada saat yang sama, perlu mendistribusikan pintu keluar darurat secara merata di seluruh kabin, sehingga penumpang dapat meninggalkan pesawat dalam waktu 90 detik jika terjadi keadaan darurat. Ini adalah persyaratan keamanan dan dikonfirmasi oleh pengujian sertifikasi komprehensif. Mari kita bicara tentang desain badan pesawat yang bekerja pada lengkungan pada bidang vertikal dan horizontal. Dalam sebagian besar kasus, memutar atau dilihat sebagai balok terbuka ke penyangga yang merupakan komponen pengikat sayap. Lalu apa beban yang ditimbulkan dengan pengelupasan? Hal ini terutama berasal dari aliran udara atau beban aerodinamis yang didistribusikan secara merata di seluruh permukaan pesawat dan dapat mencapai nilai besar di bagian yang menonjol. Fairing dibuat di tempat seperti ini. Beban dari unit pengikat, sayap, ekor, dan kadang-kadang unit tenaga jika tidak ada penutupan pada mesin, dilihat sebagai reaksi dukungan terhadap unit pengikat. Beban berasal dari berat muatan yang terletak di dalam badan pesawat. Ada juga beban dari tekanan diferensial atau inflasi pesawat, karena pesawat terbang pada ketinggian 12.000 meter ke atas, penumpang tidak mungkin berada di sana tanpa perlindungan, karena tekanan atom yang rendah. Jadi, bagian dalam badan pesawat. Nah, ayo, kalau pesawat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka ada beban panas atau beban pemanasan juga. Untuk semua kombinasi beban ini, berat minimum dan kekuatan yang memadai dari struktur harus dipastikan. Untuk tujuan ini, desainer menggunakan solusi teknis khusus, menggunakan berbagai skema dinamis struktural, badan pesawat, bentuk badan pesawat yang dipilih dengan hati-hati dalam desain aerodinamis pesawat, sehingga dengan cara tertentu badan pesawat memiliki luas permukaan maksimum dan memberikan kontribusi tertentu pada hambatan pesawat. Drag ini dapat dikurangi jika hidung pesawat dirancang dengan benar untuk memiliki bentuk ramping yang lebih nyaman. Dalam hal ini, sudut pandang yang diinginkan harus disediakan dari kokpit yang merupakan persyaratan desain. Bentuk yang lebih lembut dari bagian badan pesawat membantu mengurangi drag lebih lanjut. Di sini Anda perlu mengingat sudut lepas landas dan pendaratan maksimum dan menabrak pesawat ke landasan pacu dan memberikan sudut yang diinginkan. Sekarang kami berada di pesawat eksperimental MS-21 bersamamu. Badan pesawat MC-21 dibangun dalam gaya semi Monaco. Ini adalah kulit penahan beban yang didukung oleh kelompok transversal dan longitudinal. Kit yang mereka jual kepadanya terdiri dari stringers, profil kekuatannya adalah stringers transversal. Kulit pesawat terbuat dari lembaran aluminium tipis yang dilekatkan pada stringers, dan seluruh kit dilekatkan pada stringers melalui kanits dan kompensator. Truss tersedia yang biasa, yang sebagian besar dipasang di bagian konvensional dari kabin mesin.
dan yang ditenagai. Ini adalah rangka yang diperkuat, misalnya mereka dipasang di tempat-tempat yang menanggung beban berat. Perangkat sayap organik. Rangka lantai penumpang terdiri dari longitudinal bar dan crossbar, di mana 4 rel tambahan dipasang. Pada trek ini, kabin pesawat terletak 1 inci dari lantai dan terbuat dari panel sarang lebah komposit, sehingga mereka cukup kuat, atau kubis pesawat penumpang adalah struktur kedap udara. Melaluinya, sistem pendingin udara dapat mempertahankan tekanan tertentu selama penerbangan. Fuselage dikenakan beban siklik selama penerbangan. Oleh karena itu, sumber daya yang dibutuhkan harus disediakan. Untuk tujuan ini, desainer hanya menggunakan elemen struktural yang diperlukan, meminimalkan jumlah lubang dan pengencang, dan menghindari sudut tajam. Kenyamanan penumpang ditentukan dengan alat khusus. Untuk itu, apa yang disebut manusia salju tertarik pada kursi penumpang. Ini adalah 3 lingkaran di sekitar kepala, bahu, dan pinggul. Semakin besar lingkaran ini, semakin tinggi tingkat kenyamanan, tergantung pada jumlah penumpang, pilihan volume bagasi tangan besar, dan kontur eksternal dari pesawat penerima kompartemen kargo. Mari kita berbicara tentang konsep forum dan mengoptimalkan kombinasi pesawat yang menarik. Semakin banyak tembaga, permukaan yang dapat dicuci dari badan pesawat, dan semakin besar daya hambatan. Oleh karena itu, perlu untuk memperlakukan masalah bentuk penampang secara rasional. Dimensi harus memastikan penempatan muatan, penempatan sistem pesawat, struktur, dan juga harus meminimalkan ruang kosong atau tidak terpakai pada aliran lateral, mempengaruhi jumlah penumpang, kenyamanan, volume rak bagasi tangan, dan optimasi bapa kargo yang dapat diangkut oleh peti kemas kargo yang dikelompokkan, palet atau kargo curah, dan optimasi. Membaca seluruh tradisi, apakah itu bulat, persegi panjang, atau tubuh yang terdiri dari roh anak-anak bisa sangat berbeda. Semuanya tergantung pada jenis dan tujuan pesawat, salah satunya menyatukan badan pesawat, elemen struktural utama pesawat yang tidak mungkin ada, dan desainnya adalah tugas yang menarik dalam proses pembuatan pesawat. Teman-teman, hari ini Andre Yunusov bersama kami. Sebelum sesi baru, kami belajar tentang tujuan utama, desain, dan bentuk pesawat. Sampai jumpa lagi, sampai jumpa.